Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Jonggu dan yang lainnya terkejut melihat kemunculan Yuyan dan Nong Biao penasaran dengan apa yang dibicarakan antara Xiaoyan dengan Yuyan. Namun Jonggu tidak mengizinkan mereka mendekat. Sementara itu, Xiaoyan juga masih penasaran dengan kemunculan Yuyan, sehingga dia memutuskan menutupi identitasnya dan mengaku sebagai avatar dan tubuh utamanya ada di dunia sensi. Namun yang tidak disangka Xiaoyan adalah bahwa Yuyan adalah janda dari Master Jahat Shizun. Di tengah kebingungannya, dia dikagetkan dengan pertanyaan Yuyan. Xiaoyan melambaikan tangannya berulang kali, dan perasaan buruk itu menjadi semakin kuat saat Xiaoyan hanya diam saja. Sepertinya perasaan cinta itu belum berakhir. Namun saat ini, dia tidak terlihat seperti Yuyan yang biasanya, tetapi lebih seperti seorang kreditur yang akan menganiayanya, dan sepertinya dia ada di sini untuk menagih hutang padanya. Apakah benar begitu? Yuyan segera bertanya lagi, namun Xiaoyan juga sedikit bingung dan diam-diam menyembunyikan tanda Master Jahat di alisnya. Master Jahat dapat dianggap sebagai guruku. Tidak ada yang namanya reinkarnasi. Bahkan jika avatar ini adalah reinkarnasi dari Master Jahat, dia sama sekali tidak mengetahui ingatan dari Master Jahat. Xiaoyan menjawab Yuyan dengan tergesa-gesa. Faktanya, Xiaoyan belum mencoba yang terbaik untuk meningkatkan hubungannya dengan Master Jahat. Setelah mendengar penjelasannya, Yuyan menatap Xiaoyan diam-diam dan memeriksa jiwa Xiaoyan. Benarkah apa yang kamu katakan itu? Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, maka kamu harus mempertanggungjawabkannya dan menelan 1000 jarum. Mata Yuyan menjadi dingin. Sebenarnya Xiaoyan paling takut dengan hutang cinta para pendahulunya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, dan Xiaoyan sama sekali merasa tidak bisa melunasinya. Xiaoyan sangat tersentuh oleh ketulusan permaisuri kepadanya, dan itu benar-benar menyentuh hatinya. Namun saat ini, tidak ada yang bisa dilakukannya untuk mengatasi kematiannya. Sehingga jika suatu hari nanti dia cukup kuat, maka tidak peduli apa, dia akan kembali ke alam Suanyin. Xiaoyan memiliki obsesi yang kuat di dalam hatinya. Bahkan jika dia harus membangkitkan permaisuri, maka dia tetap akan melakukannya. Oleh karena itu, Xiaoyan takut pada wanita yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Zuzang, tanpa terkecuali Ratu Kuil Kuno dan permaisuri Chen Xianyuan. Bahkan jika dia menjelaskan bahwa dia bukanlah Yang Mulia, namun mereka tetap masih mencintainya. Cinta yang mendalam seperti ini akan membuat mereka tetap tidak ragu untuk memperlakukan Xiaoyan dengan baik. Meski kekasihnya tidak mengenalinya lagi, dan walaupun penampilan dan kepribadiannya berubah, namun mereka tetap menganggap bahwa jiwanya tetaplah orang yang sangat mereka cintai. Tampaknya bagi mereka, ini sudah lebih dari cukup. Orang kuat memang ditakdirkan memiliki banyak pengikut dan pengagum yang mencintainya. Mungkin hubungan mereka hanya sekedar kunjungan singkat dalam hidup masing-masing, namun memang menjadi kenangan yang tidak akan pernah terhapuskan seumur hidup.
Aku adalah seorang pria yang memiliki istri dan anak. Bagaimana mungkin aku bisa berbohong kepadamu? Aku hanya tahu sedikit tentang Master Jahat Shizun. Dia hanyalah guruku. Aku benar-benar tidak tahu tentang hal-hal lainnya. Adapun alasan kenapa aku bisa mengendalikan Raja Iblis Peihong adalah karena aku mendapatkan tanda warisan dari Master Jahat. Kata Xiaoyan dengan serius dan tegas. Dia benar-benar tidak ingin dianggap sebagai reinkarnasi Master Jahat lagi. Memang apa yang dikatakannya tidak sepenuhnya salah. Bagaimanapun, sejauh yang diketahui Xiaoyan, dia adalah reinkarnasi dari Yang Mulia Suzang. Adapun antara Master Jahat dengan Yang Mulia, sepertinya memiliki hubungan yang sangat erat. Dan itu hampir tidak bisa dijelaskan. Jangan khawatir, aku tidak punya dendam dengan Shizun. Kami hanyalah teman lama, kata Yuyan sambil tersenyum seolah-olah dia takut menimbulkan kesalahpahaman. Baiklah, lagi pula siapa yang tidak punya teman lama? Dia mengangguk dengan serius seolah-olah sedang membicarakan perasaannya. Kehidupan manusia hanya seabad. Itu bisa dianggap singkat. Namun satu kehidupan mungkin cukup bagi seseorang. Seiring berjalannya waktu, perasaan kasih sayang pada manusia akan memudar. Namun makhluk abadi itu berbeda. Sejauh yang ku tahu, Yang Mulia menghabiskan hidupnya mengejar kekuatan dengan cara berkultivasi. Aku juga mendengar bahwa pada akhirnya Master Jahat dan Yang Mulia mati bersama. Apakah menurutmu dia menyukai pria? Yuyan membuat pertanyaan tajam dan sebenarnya pertanyaan Yuyan ini hanyalah candaan. Saat ini Xiaoyan merasa tidak bisa berkata-kata dan dia tidak tahu apa yang sebenarnya ada di dalam pikiran Yuyan. Master Jahat tidak pernah mengalahkan Yang Mulia, namun itu mungkin sudah menjadi obsesinya. Aku sebenarnya tidak pernah tahu apa yang terjadi. Mungkin itu hanyalah sekedar pemikiranku saja. Yuyan berkata lagi dan Xiaoyan hanya tersenyum pahit saat mendengar kata-katanya. Aku belum pernah mendengar Master Jahat memiliki wanita lain di dunia sensi. Tatapan mata Yuyan tetap berada di tubuh Xiaoyan dan ketika dia mendengarnya, dia sama sekali tidak terkejut dan tatapannya terlihat tetap fokus. Dia adalah gurumu dan aku harus melindungimu. Aku punya sesuatu yang bisa merasakan jiwa Master Jahat. Saat dia berbicara, sebuah jepit rambut muncul di tangan Yuyan. Ketika Xiaoyan melihat benda ini, hatinya mulai bergerak sedikit. Yuyan berpikir bahwa Xiaoyan pasti mengenali benda ini. Bukankah ini jepit rambut berlapis naga dan poniks yang diberikan Yang Mulia kepada... Xiaoyan segera menghentikan kata-katanya. Saat ini Xiaoyan merasa bingung mengapa Yuyan mengatakan benda ini pemberian dari Master Jahat. Apakah kamu mengenali benda ini? Saat mengatakannya, Yuyan langsung memperhatikan sorot matanya. Xiaoyan segera menggelengkan kepalanya. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia juga memiliki jepit rambut naga dan poniks yang sama di tangannya. Ambillah, jika benda ini bereaksi, maka kamu pasti sudah berbohong sebelumnya. Yuyan mendekati Xiaoyan dan langsung mendekatkan benda itu di depan Xiaoyan. Dia menjadi sangat bingung dan pada saat ini dia tidak tahu siapa orang yang ada di depannya ini. Apakah itu istri Yang Mulia atau Master Jahat? Tidak, aku tidak berani. Ini pasti kesalahpahaman. Master Jahat hanyalah guruku, kata Xiaoyan dengan ragu-ragu. Namun jika ada istri yang sama, mungkin akan lebih sulit untuk dijelaskan. Saat ini Xiaoyan terus melihat jepit rambut naga dan poniks di tangannya dan merasa sedikit ketakutan.
Namun masalahnya, Xiaoyan telah sampai pada titik ini, sehingga dia hanya bisa mengulurkan tangannya dan memegang jepit rambut naga dan Phoenix yang ada di tangan Yuyan. Mata keduanya langsung tertuju pada jepit rambut naga dan Phoenix di tangan Xiaoyan, dan suasana menjadi tegang sesaat. Master jahat hanyalah guruku. Setelah beberapa tarikan napas tidak ada reaksi, Xiaoyan langsung berkata dan menghela nafas. Beberapa saat kemudian, saat Xiaoyan hendak mengembalikannya kepada Yuyan, tiba-tiba jepit rambut naga dan Phoenix memancarkan cahaya keemasan. Pada saat yang sama, suara yang tidak dapat dijelaskan memasuki pikiran Xiaoyan. Wanita itu gila, larilah. Suara itu dengan cepat menghilang dan sulit untuk mengetahui asalnya dari siapa. Namun suaranya tetap terasa familiar meskipun agak asing. Segera Xiaoyan merasakan hawa dingin di dalam hatinya. Dia tahu bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri dari kebenaran cahaya emas. Ini jelas merupakan kesalahpahaman. Wajah Xiaoyan penuh kepahitan melihat jepit rambut naga dan Phoenix di tangannya, dan dia merasa sama sekali tidak bisa menjelaskannya. Mata Yuyan berangsur-angsur berubah saat dia melihat Xiaoyan. Segera setelah sinar cahaya emas Xiaoyan berakhir, Yuyan terus menatapnya dalam diam. Saat berikutnya, Xiaoyan ditekan oleh kekuatan yang kuat sehingga tubuhnya sama sekali tidak bisa bergerak. Jepit rambut itu diberikannya kepadaku, kecuali apa yang dikatakannya bohong, karena hanya dia dan aku yang bisa membangkitkan cahaya emas itu. Tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi sekarang, kata Yuyan dengan marah. Tunggu, dengarkan aku, tolong dengarkan penjelasanku. Mungkin ini terkait dengan sesuatu yang ada di tubuhku. Aku tidak ada hubungannya dengan Shizun, dan bagaimana mungkin aku menjadi reinkarnasi master jahat? Xiaoyan tersenyum pahit dan buru-buru berbicara. Terlepas dari apakah kamu master jahat ataupun yang mulia, aku ingin mencari keduanya. Yuyan menundukkan kepalanya dan matanya tampak sedikit suram. Saat ini, Xiaoyan menjadi shock dan perubahan mendadak ini membuatnya menjadi gugup. Yuyan, aku ingin mengatakan sesuatu. Aku hanyalah reinkarnasi. Tidak peduli betapa tidak bertanggung jawabnya hal yang mereka lakukan. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak mewarisi ingatan salah satu dari mereka. Aku benar-benar berbeda dengan mereka. Xiaoyan tampak putus asa saat menjelaskan situasinya. Yuyan sama sekali tidak menanggapinya, lalu mengangkat dan melambaikan tangannya ke arah Xiaoyan yang tidak bisa bergerak. Aku hanya akan mengetahuinya setelah melihatnya. Terdengar suara gemuruh dan Xiaoyan merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Saat melihat ke bawah, dia mendapati bahwa tidak ada lagi yang menutupi tubuhnya. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.